Kelas 11 Bisnis Digital 1. Pada kali ini kami akan outing kelas ke Polres dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan guru pembimbing Ibu Nina Marliana Purwantini SPD GR. Pada kali ini kita mendapatkan tema tentang geng motor. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Hamidah. Perkenalkan, nama saya Elsananda Putri. Perkenalkan, nama saya Regina Julianti. Nama saya Nafisa Fauzia. Nama saya Dona Permatasari. Nama saya Fikri Abdul Syukur. Selamat menyaksikan. Apa faktor utama yang membuat remaja bergabung dengan geng motor? Pertama itu biasanya karena pergaulan. Pergaulan itu di kalangan remaja ya sangat penting lah. Entah dia mau bergaul dengan siapa itu ditentuin sama istilahnya. Contohnya seperti saya waktu SMA, saya mau bergaul sama siapa nih? Istilahnya kalau mau bergaul sama anak-anak yang geng motor atau mau bergaul sama yang anak-anak yang dalam kutipan baiklah. Itu pergaulan saya utama yang membuat seorang remaja itu bergabung dalam geng motor. Istilahnya kalau di remaja sendiri kan keren gitu ya, istilahnya kalau kita gabung sama geng motor nih keren nih, dilihat cewek-cewek gini. Terus geng motor tuh kayak motoran jalan lari kumpul di tempat di kafe gini. Jadi anggapannya remaja itu kalau kumpul sama geng motor tuh keren gitu. Terus faktor yang kedua dari lingkungan, karena istilahnya saya tinggal di lingkungan yang ada geng motor di situ. Jadi secara tidak langsung saya pasti memiliki keinginan untuk gabung dalam geng motor tersebut. Nah itu kembali ke pribadi masing-masing sih, mau atau tidaknya bergabung dalam. Peran siapa aja agar remaja tidak melakukan tindakan melawan hukum, terutama tindakan anarkis bersama geng motor? Yang paling penting yang pertama itu orang tua ya. Orang tua keluarga itu penting sekali itu memiliki peran terhadap anak untuk bagaimana mendidik anak itu supaya dia itu tidak bergaul ke arah yang negatif, misalnya tidak bergaul ke masuk dalam geng motor. Itu peran orang tua. Yang kedua, peran dari teman-teman atau pergaulan nanti itu sangat penting, karena apabila pergaulannya itu udah buruk, ya pasti itu pergaulannya itu pasti akan menuju ke sana. Tidak bisa dipungkiri, karena kita lihat para remaja, saya lihat di zaman sekarang ini, kalau dari pergaulannya udah sama yang buruk, pasti ujung-ujungnya juga dia pasti terjerumus ke dalam hal negatif yang lain. Itu faktor yang kedua. Yang ketiga itu dari lingkungan masyarakat. Nah, masyarakat di sini berperan untuk memberikan pembinaan, memberikan didikan kepada remaja tersebut supaya dia itu sebenarnya tidak menjerumus ke hal yang negatif. Contohnya seperti misalnya saya ini tinggal di daerah satu desa lah. Nah, desa di sini terbilang ini cukup baik, istilahnya dari masyarakatnya ramah, dari apa semua terbilang baik lah. Nah, cuma saya sendiri ini menjerumuskan diri saya itu ke hal yang negatif. Saya ikut tawuran, ikut dengan geng motor. Nah, masyarakat di desa tersebut itu menegur saya, memberikan saya masukan. Misalnya jangan tergabung dalam hal gini, maksud tahu saya. Pembimbing saya lah istilahnya, saya dibimbing oleh warga desa tersebut supaya tidak terjerumus ke hal yang negatif. Itu peran dari lingkungan masyarakat. Di mana lokasi-lokasi yang sering menjadi tempat bentrokan antar geng motor, khususnya di wilayah Purwakarta? Wilayah yang sering menjadi tempat geng motor tuh palingnya di daerah Bogosari, terus daerah kota, sama di dekat situ bulat situ itu pernah juga ada sempat bukan bentrokan sih, sempat nongkrong lah istilahnya kalau ada naik motor dulu.
Terus palingan di tempat-tempat keramaian, atau ada tempat-tempat hiburan malam di kafe-kafe di pinggir jalan itu kan kebanyakan kan ada geng-geng motor yang kumpul. Nah biasanya apa ada dua atau ada lebih geng motor di situ, biasanya kan istilahnya kayak saling menjatuhkan atau saling siapa nih yang paling jago di sini istilah gitu. Oh yang geng motor ini pasti dua-duanya kan nggak mau kalah, pasti salah satu pihak pengen istilahnya dia paling inilah. Kapan pihak kepolisian biasanya meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas geng motor? Pengawasan dari kepolisian sendiri, untuk kepolisian sendiri biasanya melaksanakan patroli tiap malam hari, atau biasanya patroli pada saat malam minggu atau ada keramaian. Itu kepolisian biasanya melaksanakan patroli untuk meminimalisir terjadinya kericuhan atau adanya gesekan antara geng motor. Nah kami juga pada saat melaksanakan patroli apabila menemukan adanya geng motor di jalanan atau yang lagi ngumpul, lagi nongkrong, itu kami selalu memberikan himbauan kepada geng motor untuk tetap menjaga situasi Kamtipmas. Misalnya apabila misalnya mereka nongkrong terus kedapatan, itu kami memberikan himbauan nongkrongnya jangan terlalu lama. Kalau bisa ya jam 10 atau jam 11-an itu udah bubarkan. Itu pertama kami memberikan himbauan. Nah, apabila himbauan tersebut tidak dilaksanakan, ya pastinya kami dari kepolisian sendiri memberikan tindakan tegas kepada geng motor tersebut. Gunanya apa? Untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan. Mengapa tindakan kekerasan seringkali terkait dengan aktivitas geng motor? Menurut saya dari beberapa kasus yang ditangani oleh kepolisian, apabila terjadi itu biasanya kalau kasus kekerasan antar geng motor itu ya penyebab utamanya itu karena adanya gesekan antara geng motor atau istilahnya cekcok dari antara geng motor satu dan geng motor yang lain. Nah terjadi gesekan, terus dari geng motor ini biasanya kan mereka tuh kayak bawa alat tajam, bawa sajam, buat istilahnya kalau mereka kan bawa buat jaga diri, tapi selain jaga diri juga dari kasus yang terjadi itu biasanya mereka kayak unjuk diri gitu, ini geng motor siapa nih yang paling baik istilahnya. Nah apabila terjadi gesekan, ya kekerasan itu tidak bisa dipungkiri pasti terjadi antara geng motor satu dan geng motor lain, pasti terjadi kekerasan, terjadi tawuran. Itu yang menyebabkan adanya kekerasan yang terjadi. Bagaimana cara efektif untuk mencegah remaja terjerumus dalam geng motor meliputi pemberian edukasi dan kesadaran sejak dini? Terutama itu keluarga untuk mendidik anak tersebut untuk tidak terjerumus dalam geng motor atau terjerumus ke hal negatif yang lain. Yang kedua itu dari faktor agama. Jadi dari remaja tersebut juga istilahnya dia itu harus agamanya itu harus kuat atau rohaninya itu harus bagus. Kalau di agama Islam kan harus rajin sholat, harus ini. Kalau di agama Kristen pasti sering ibadah. Ya dari hal tersebut pasti remaja tersebut secara tidak langsung dia akan sadar, oh geng motor nih hal yang tidak baik. Jadi pasti dia nggak akan ikuti, dia pasti ikutnya ke hal-hal yang baik, hal yang positif. Terus faktor yang berikut, yang ketiga itu dari pergaulan, dari pergaulannya dia. Jadi seorang remaja ini, apalagi masa-masa remaja kan pasti dia pengen cari pergaulannya inilah itulah, masa-masanya sedang mencari jati diri lah istilahnya. Kalau dia juga salah pergaulan, ya pasti ujung-ujungnya dia pasti terjerumus ke hal yang negatif. Makanya dari seorang remaja itu kalau bisa pergaulannya itu ke arah yang positif. Yang keempat, dari lingkungan masyarakat juga itu memiliki peran yang penting untuk seorang remaja itu dia tidak terjerumus ke
motor atau kekerasan. Seperti yang saya sudah jelaskan, masyarakat di sini tuh fungsinya membimbing untuk remaja tersebut di lingkungan masyarakatnya, di lingkungan di mana dia tinggal. Masyarakat di situ juga memiliki peran memimpin remaja ini agar tidak terjerumus ke hal negatif. Dari kelompok kami, maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum.